Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial pembuatan soal untuk aplikasi CPT dengan Microsoft Word dan Excel untuk CPT di SMK Negeri 2 Purwokerto. Yang pertama kita siapkan adalah file Microsoft Word dan Excel Master. Bisa Anda dapatkan dengan menghubungi admin. Kita menghubungkan komputer kita dengan server. Langkah ini dilakukan hanya satu kali untuk setiap komputer. Kalau komputer Anda diinstal atau Anda berganti dengan komputer lain yang belum pernah melakukan proses setting ini, maka Anda diharuskan melakukan proses atau tahapan ini terlebih dahulu. Jadi saya ulangi, yang pertama Anda siapkan master soalnya dulu dalam bentuk Word dan dalam bentuk Excel. Kemudian langkah berikutnya adalah menghubungkan komputer yang Anda miliki dengan server CPT SMK Negeri 2 Purwokerto. Langkah berikutnya, di dalam menu blog post, pilih manage account. Di sini masih kosong, kita klik new. Kemudian kita klik WordPress, klik tombol next. Pada blog post URL, di sini kita masukkan Proctor. Ini adalah alamat URL ke server kita, SMK Negeri 2 Purwokerto. Kemudian ini HTTPS-nya kita ganti jadi HTTPS Proctor SMK Negeri 2 Purwokerto. Kemudian pada username, silakan Anda gunakan username dan password yang sudah kami bagikan melalui WA Japri kepada nomor yang sudah ditentukan. Silakan Anda baca kembali informasi yang sudah kami bagikan di grup WA dinas. Di sini saya gunakan dengan user saya. Kemudian gunakan password. Setelah kita gunakan ini semua, langkah berikutnya adalah centang remember password, kemudian kita klik OK. Oke, setelah kita tekan tombol OK tadi, dia akan muncul pemberitahuan account registration successful. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol OK, kemudian close. Baik, setelah kita melakukan pengoneksian komputer Anda dengan server CPT SMK Negeri 2 Purwokerto, langkah berikutnya kita tutup master soal ini. Yes. Kemudian kita buka foldernya, Excelnya juga kita tutup. Kemudian kita buka Excelnya, kita copy filenya, paste seperti ini. Kemudian kita rename file ini dengan kode yang akan kita gunakan pada soal yang akan kita buat. Misalkan di sini
kita gunakan mat 11 mm todo UH2. Ya, seperti ini. Langkah berikutnya kita buka filenya kembali untuk width-nya. Kemudian untuk Excel-nya juga iya. Oke. Ini file width-nya. Langkah berikutnya adalah proses penulisan soal. Di sini sudah saya berikan contoh 4. Kemudian ada 20 soal. Untuk template ini kita menggunakan tabel dalam penulisannya, menggunakan 3 kolom. Kolom pertama yaitu nomor urut, kolom kedua digunakan untuk pilihan, kemudian kolom ketiga untuk isian pilihan. Kolom 2 dan 3 pada baris pertama tiap soal digunakan untuk penulisan soal. Misalkan Anda akan membuat lebih dari 4 atau lebih dari 20, Anda bisa menambahkan baris di bawah diri. Caranya adalah klik di dalam sel terakhir, kemudian Anda klik tombol tab. Atau cara yang kedua, letakkan kursor di luar tabel baris bawah sendiri di sebelah kanan, kemudian tekan tombol enter. Langkah berikutnya kita copy untuk soal yang ada di atas, kemudian kita tekan Ctrl C atau copy, letakkan kursor di paling bawah sendiri pada kolom nomor soal, Anda tekan Ctrl V atau paste. Ya, silakan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda tinggal merubah nomor soal. Ya, tidak banyak. Misalkan ini 21, 22, dan seterusnya sampai dengan kebutuhan Anda. Kemudian jika Anda akan menambahkan pada baris di tengah-tengah, misalkan nomornya ini melompat, habis 4 kok 6, 5-nya tidak ada. Ada beberapa cara. Yang pertama, Anda bisa menambahkan insert baris di antara nomor 6 dan pilihan nomor 4, atau Anda ganti nomornya 6 jadi 5, 7 jadi 8, dan seterusnya. Cara pertama, Anda letakkan kursor di luar tabel, sekali lagi di luar tabel, pada baris pilihan huruf E di sebelah kanan, kemudian tekan tombol enter. Ya, seperti ini. Lakukan sampai dengan 5 kali. Pastikan di baris sebelah huruf E atau di baris bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, tambah 1 lagi, iya 6. Pada kolom nomor soal kita beri nomornya, kemudian di baris soal, kolom pilihan dan isian pilihan Anda blok. Seperti ini Anda gabungkan. Merge cell. Saya ulangi, Anda blok, kemudian klik kanan, merge cell. Kemudian ABCD-nya bisa Anda copy. Ya, seperti ini. Ini tinggal Anda tulis soalnya. Ini untuk penambahan baris sesuai dengan jumlah soal yang akan Anda buat. Langkah berikutnya,
Di sini Anda ada contoh soal bergambar, soal tulis, dan soal isi. Untuk soal tulis, saya akan buatkan contoh. Misalkan saya gunakan contoh soal matematika. Ya, seperti ini. Saya buat monitor 2 layar dengan tekan Windows dan panah ke kiri atau ke kanan pada komputer Anda, maka akan jadi seperti ini. Ya, misalkan saya akan mengcopy file soal matematika berikut ini. Oke, kita akan copy soal, misalkan ya seperti ini. Ini ada soal. Kalau kita ngopi soal yang sudah ada, palet numbernya kita coba hindari atau kita nonaktifkan, atau seperti ini. Kemudian kita kopikan, kita rapikan, kemudian pilihannya kita bisa blok semua, kemudian kita pastekan di, ya seperti ini. Kemudian untuk yang gambar, ini saya coba ulangi aja, kita hapus. Sama, di sini misalkan kita mau menggunakan soal yang bergambar untuk isiannya. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian untuk soal ininya, pilihannya bisa kita copy. Kalau gambarnya sudah dalam bentuk gambar seperti ini, kita copy, kita pastekan di sini. Ya, mohon untuk bisa dipahami, untuk image seperti ini berarti formatnya wrap text-nya sudah diatur. Kita atur ulang untuk wrap text-nya. Menjadi inline with text, ya seperti ini. Jadi pastikan gambar ini di-convert menjadi dalam bentuk objek. Jadi sekali lagi pilihnya di inline with text. Kemudian kita copy lagi option yang berikutnya. Kalau seperti ini gambar bukan objek. Ini pengaturan wrap text-nya selain inline, jadi gambarnya ini posisinya di atas teks. Kita rubah sekali lagi, gambar ini menjadi objek. Caranya tadi di format, pilih wrap text, terus pilih inline text. Ya, seperti ini. Kita Oke. Kemudian yang berikutnya, jika kita akan membuat soal dalam bentuk isi, Anda tinggal menulis seperti ini, misalkan 3 tambah 7 diisi dengan angka. Karena kalau soal isi ini kemungkinan variatif jawaban anak akan bermacam-macam. Walaupun di sini angka 10, bisa saja anak menjawab 10, 10, 10 SEPULUH, atau mungkin spasi 10 atau 10 spasi. Variatif-variatif itu terlalu banyak. Maka bisa ditekankan di sini
untuk meminimalkan atau mengerucutkan jawaban anak, ada keterangan diisi dengan angka. Kemudian ada tambahan, misalkan diisi dengan angka dan tidak menggunakan spasi. Terus untuk pilihannya cukup Anda buat atau Anda isi dengan underscore, strip underscore 3 kali. Seperti ini. 1, 2, 3. Kemudian untuk soal listening atau soal audio dan soal video yang dibatasi maksimal antara 2 sampai 3 MB, langkahnya adalah misalkan kita buat soal di sini, sebutkan judul lagu berikut. Oke, kita enter. Untuk listening kita buat tambahan di sini, kita buatkan jarak biar mudah ya. Jadi kita buat spasi ini 3, 1, 2, 3, tengah-tengah kita buatkan pakai kurung buka kotak, itu di tombol keyboard yang bersama dengan kurung kurawal. Terus kita tulis listening, kita tutup. Kemudian ini diisi dengan URL nya, nanti kita copy URL nya, kemudian kita tutup dengan /listening seperti ini ya. Untuk mendapatkan URL caranya bagaimana? Anda masuk ke Tor, kemudian ya seperti ini. Anda gunakan admin Anda yang sama dengan yang ada di Word tadi. Kemudian passwordnya. Kemudian di dalam tampilan ini ada menu media. Kita klik tambahkan baru. Nah, terus kita masukkan soal listening yang akan Anda gunakan. Saran kami listeningnya, filenya diberi nama sesuai dengan nomor soal. Kalau untuk jawaban bisa ditambahi nomor soal dan kunci jawabannya, nama filenya, agar mempermudah Anda pada saat proses memasukkan ke dalam soal. Masukkan, kemudian pilih soalnya. Misalkan saya di sini menggunakan soal ini. Kemudian kalau sudah masuk, untuk mendapatkan URL-nya, ini di sini ada contohnya. Anda klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Anda copy URL ini, diklik salin URL, di sini tutup saja. Kita masuk kembali ke Word. Kemudian iya, Anda pastekan di sini. Sudah selesai. Ini untuk listening. Kemudian tinggal tulis. Yang dalam bentuk video hampir sama, bedanya di sini Anda tinggal ya, kalau tadi menggunakan listening, kalau untuk video kita gunakan video.
video. Ya, seperti ini. Video. Iya. Nanti URL-nya sama. Anda bisa cari di sini. Kemudian misalkan saya, ya ini sudah ada videonya, tinggal sama. Tinggal klik salin URL. Videonya tinggal pastekan di sini. Kalau kita akan menggunakan YouTube, Anda juga bisa di sini, misalkan ini dengan link YouTube. Dan saran kami kalau soal videonya besar, mending Anda menggunakan link YouTube untuk memasukkannya. Cara mengkopinya atau membuat linknya, Anda buka YouTube, misalkan seperti ini. Kita buat YouTube, saya buat yang sudah saya punya. Nah, ini di sini di copy di URL-nya, kemudian iya seperti ini, kemudian pastenya jangan langsung di Word, tetapi Anda melalui Notepad terlebih dahulu. Nah, kita masukkan Notepad. Kita buka Notepadnya, kita paste di sini, kemudian kita copy lagi, copy, baru masuk ke dalam Word. Ya, kita pastekan di sini. Tidak ada tambahan apa-apa, langsung link Word-nya saja. Langkah berikutnya adalah membuat kode soal. Ya, ini adalah kode soal untuk, sekali lagi, untuk diperhatikan bahwasanya kode soal ini tidak boleh menggunakan kata atau tanda penghubung, underscore, garis miring, strip, atau tanda-tanda baca yang lain. Kalau Anda mau menggunakan dua kata, maka pakailah spasi. Kemudian yang kedua, penggunaan kode di sini, berikanlah indikator nama mapel Anda, nama Anda, dan kelas atau tingkat yang akan digunakan, dan ujiannya untuk apa? Apakah ulangan harian, apakah UAS, ataukah UTS? Contoh, di sini saya gunakan DMI, misalkan, atau matematika, karena di soal matematika, mat 11. Anda boleh menggunakan tingkat atau tambah kelas juga boleh, misalkan MM. Nama guru, misalkan Tuduh. Kemudian untuk apa? Ulangan harian ke-1 atau ke-2 atau ke-3 atau ke-4 dan seterusnya, seperti ini. Ini kodenya, sekali lagi tidak boleh menggunakan tanda baca dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, kode ini Anda masukkan ke dalam file Excel Anda. Iya, seperti ini, filenya saya sampaikan. Kopikan di sebelah sini, ada kode tes. Kita masukkan. Iya. Saran saya, Anda jangan ngetik atau mengetik manual, tapi copy. Dan pastikan tidak ada spasi di sini. Iya, copy, terus Anda masukkan di sini. Terus paste. Ini file Excel-nya. Kemudian di dalam Excel-nya, di sini ada nama tes, bisa Anda rubah, misalkan di sini ulangan harian UH matematika 11 mm. Ini CPT-nya kita biarkan saja dan tahun pelajaran kita sesuaikan 2021. Kemudian tanggal adalah tanggal pelaksanaan. Misalkan akan dimulai tanggal sekarang, tanggal 22 bulan 10 2020. Kemudian waktu tes, jam dimulai. Misalkan kita akan mulai jam 8. Kemudian 00 menit. Di sini tidak ada waktu berakhir,
hanya diberikan waktu atau diatur waktu mulai, asumsinya misalkan anak mulai jam 10, jam 9, jam 11 masih bisa mengerjakan. Kemudian alokasi. Di sini ada 60 menit. Kalau kita mulai dari jam 8, kemudian anak mengerjakan selama 60 menit, berarti jam 9 selesai. Jika di antara waktu tersebut terjadi trouble, anak tinggal keluar atau setelah keluar anak login kembali, maka waktu akan melanjutkan. Misal anak mengerjakan pada menit ke-15, terus koneksi internet berhenti, anak pada saat koneksi internet berjalan kembali, anak login kembali, maka waktunya akan meneruskan di menit ke-16 sampai dengan menyelesaikan waktu 60 menit. Kemudian di sini ada jumlah soal. Tadi di sini kita lihat soalnya ada 7. Misalkan. Berarti di sini 7. Misalkan kita buat 10 dengan 7. Di sini nanti kita yang gunakan 10 soal. Ini soal tambahan. Misalkan kita lengkapi dulu aja soalnya. Ini nanti kita gunakan 10, maka soal yang ini kita hapus. Ya, kita hapus. Klik kanan, delete row. Oke. Jadi pastikan hanya 10 soal yang akan kita gunakan, maka di file Excel-nya juga kita gunakan 10. Nah, kemudian di sini yang dikerjakan juga harus 10. Acak soal option, di sini ada angka 1 dan 0, di sini ada keterangan. 1 berarti diacak, 0 berarti tidak. Kemudian untuk pilihan, 1 diacak, 0 juga tidak. Berarti ini soal dan pilihannya diacak. Jika Anda akan membuat hanya soalnya saja yang diacak, maka yang di sini dikasih 0. Atau mungkin yang diacak cuma soalnya saja, berarti sini yang 0. Opsinya yang pilih 1. Kita buat diacak semua. Kemudian yang alokasi KD kita kosongkan saja. Untuk kunci jawaban kita pilih, misalkan saya buat di sini jawabannya. Ya. Oke. Anda perhatikan di sini tadi ada soal IC, yaitu pada nomor 4 di sini. Maka kita isinya di sini misalkan 10 seperti. Kalau dalam bentuk teks berarti SE, PU, LUH dan seterusnya. Kalau Anda untuk membuat soal isian, sekali lagi dimohon untuk soal isiannya adalah soal isian terbatas, di mana kemungkinan jawaban anak itu tidak terlalu banyak sehingga perbedaan huruf besar kecil salah. Untuk menghindari itu maka pakai soal-soal yang terbatas saja. Misalkan di sini soalnya sebutkan Presiden RI yang sekarang. Kalau di sini jawabannya anak menjawab Jokowi, padahal betul, padahal terus di kunci jawaban Anda tulis di sini Insinyur Joko Widodo, maka salah. Jadi harus sama persis. Kemudian skornya kita buat kali ini 10, misalkan kita buat 10 aja. Seperti ini. Kemudian grouping itu jika Anda membuat soal yang berhubungan, misal di nomor 2 ada teks untuk soal nomor 2, kemudian nomor 3 masih mengacu pada teks di nomor 2. Ini fungsinya agar nomor 2 dan nomor 3 itu tidak diacak, jadi bersebelahan. Misalkan nomor 2 muncul, nanti pada saat klik tombol selanjutnya nomor tersebut masih mengikuti nomor yang kedua, maka di sini 2-nya kita tambah angka 3. Ini kalau grouping. Di sini kita kosong karena tidak ada soal yang berdekatan atau saling keterkaitan. Kemudian log n-nya kita abaikan, kosongkan saja. KD kita sesuaikan dengan KD materi yang ada
dari soal Anda. Kemudian ini kita hapus. Hati-hati dalam menghapus. Pastikan sel yang ada, ya seperti ini. Ini sudah dihapus. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol publish. Ya. Ini saja. Jadi kalau sudah fix semuanya, pastikan sekali lagi kode soal tidak boleh ada tanda baca, underscore, strip, min, garis miring, plus, asterik atau bintang, dan seterusnya. Kemudian pastikan kode yang ada di Word sama yang ada di Excel sama. Kalau sudah, kita klik tombol publish. Iya. Tombol publish ini adalah mengirim soal ke dalam server. Ditunggu. Di sini 0555. Ya, kita lihat jamnya. Ya, berarti sudah terkirim. Pastikan jam yang ada di sini sesuai dengan jam pada saat kita klik tombol publish. Kalau sudah, kita ke file Excel. Setelah kita pilih atau kita pastikan tanggal, waktu tes, alokasi, dan seterusnya. Untuk yang K ini, yang merah, mohon untuk tidak diapa-apakan. Kemudian untuk jawaban, kunci jawaban sudah diisi. Kita klik tombol save. Fungsi ini digunakan untuk mengirim kunci jawaban, mengirim jadwal atau waktu pengerjaan. Kita oke. Sudah 2 soal, waktu, dan kunci jawaban. Yang ketiga, di sheet peserta, ini jumlah peserta atau siswa. Ini nanti kita akan berikan daftar peserta kita sesuai dengan user dan akunnya masing-masing. Ini hanya untuk latihan saja, sesuai dengan nanti dikopikan di sini. Kita klik tombol save. Iya. Jadi ada 3 proses. Yang pertama, kita publish soal dalam bentuk Word. Yang kedua, kita masuk ke Excel untuk mempublish atau untuk menyimpan pengaturan waktu dan kunci jawaban. Dan yang ketiga, kita mengirim data siswa atau menyimpan data siswa. Jadi ada 3 langkah ini harus dikerjakan untuk anak bisa mengerjakan soal di aplikasi CPT kita. Kalau sudah dilakukan seperti ini, sudah semua. Oh ya, tambahan di sini, nanti setiap Anda membuat latihan atau membuat soal, buatlah akun dengan nama Anda. Jadi sebelum diberikan ke siswa, pastikan soal yang Anda buat sudah benar dengan Anda masuk sebagai siswa, atau Anda ngecek dulu uji coba. Kalau sudah yakin, baru Anda sampaikan ke siswa. Kalau sudah siap seperti ini semua, kita akan coba cek di HP atau laptop, masuk ke CPT, SMK CPT. Sekali lagi perhatikan, CPT.SMK Negeri 2 Purwokerto .SCH.ID. CPT-nya huruf besar. Ini Anda bisa pilih yang ini. Di sini sudah ada karena saya kita masuk di sini CPT huruf kecil. Ini. Oke. Di sini ada informasi kode soal tidak keluar. Silakan tekan tombol CTRL dan tekan tombol F5 pada keyboard, atau dengan cara clear history browser pada smartphone Anda. Tadi kodenya mat. Nah, kita lihat ada mat nggak? Ada, ini langsung muncul. Kalau tidak muncul, sekali lagi ini dilakukan. Saran kami, Anda lakukan clear history. Setiap belum menggunakan ini, Anda clear history. Sekali lagi,
clear history. Iya, caranya ini ya kalau di Google Chrome clear history. Iya, ini di video saya juga yang sebelumnya sudah ada. Kemudian yang dihapus di add-on ini browser, download history, cookies, dan cache. Clear. Oke. Kemudian kita kembali ke CPT. Kita masukkan tadi misalkan menggunakan siswa 1 passwordnya. Kemudian kita pilih kodenya. Tadi mat ini ya, kita login. Oke, tadi ini ada matematika, tanggalnya, waktunya, tokennya kita buat. Nah, ini ada mulainya belum aktif karena tadi waktu tesnya jam 8. Loh, kita rubah, boleh. Kita masuk ke Excel, kita rubah misalkan. Jadi jam 6 sekarang, jam 6. Karena ada perubahan, maka jangan lupa Anda save lagi. Save. Kemudian di pesertanya juga kita simpan kembali. Iya, lagi ke CPT, kita keluar dulu. Karena tadi kita ada perubahan, kita masuk ke CPT. Nah, kita masuk lagi siswa. Kita lihat ada perubahan atau tidak. Iya, login. Kita lihat di sini masih jam 8. Berarti cache-nya belum atau historinya belum dihapus. Berarti tadi seperti sudah disampaikan, sebelum Anda menggunakan CPT, pastikan historinya Anda hapus dulu. Iya. Terus clear. Sudah, kita masuk ke CPT. Oke, kita masuk lagi. Oke, kita cari kelasnya. Oke, sudah masuk jamnya, jam 5. Maka tombolnya warna biru karena sudah masuk waktu mengerjakan. Kita klik mulai. Ya, ini langkah ini sudah pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Untuk ya, ini sudah jadi lagunya. Kita klik play untuk mendengarkan. Kalau kita akan pindah ke soal berikutnya, jangan lupa di pause ya. Kemudian selanjutnya lagi, ini sudah, ini yang video ya. Kemudian ini selesai. Kalau kita selesai, klik tombol selesai. Lihat nilai. Oke, lock. Jika sudah selesai, kita bisa cek di Excel kita untuk melihat hasilnya. Di sheet hasil ya, kita di sini ada tombol refresh. Kita refresh. Oke, ada 2 siswa, yang satu sudah selesai, yang satu belum. Tadi kita gunakan 2 uji coba. Yang ini kita tinggal masuk lagi dengan siswa 2 sampai dengan selesai, nanti akan muncul di sini. Ini jawabannya. Ya, ada yang benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. 5 benar, 5 salah. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, 4 benar, 5 salah, tapi statusnya masih mengerjakan karena belum mengklik tombol logout. Oke, demikian tadi
tutorial untuk pembuatan soal dan uji coba, kemudian melihat hasilnya. Kalau sudah, kita simpan, kita tutup ya, Nah, kita bisa lihat nanti di foldernya ya, nanti tinggal dilihat, oh ini sudah hasilnya, sudah ada store nilai untuk dibuat laporan ke siswa. Demikian tadi tutorial pembuatan soal untuk aplikasi CPT SMK Negeri 2 Purwokerto. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.